Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radatul Ulia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah hardware dasar. Soal yang pertama, dalam sejarah bahwa komputer awalnya dikendalikan oleh kumpulan relay dan tabung hampa udara, bagaimana cara kerja komputer pada generasi tersebut? Jelaskan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tube untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung ini cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Soal yang kedua, terangkan cara merawat komputer baik dari sisi hardware maupun software agar komputer tersebut terus-menerus mampu bekerja dengan maksimal. Merawat komputer secara software. 1. Gunakan operating system yang sesuai. Yang kedua, gunakan program aplikasi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, antivirus yang update. Yang keempat, defrag hard disk secara berkala. 5. Tutup program yang tidak berguna. Yang keenam, bersihkan release bin secara teratur. Yang ketujuh, uninstall program tidak perlu. Cara merawat komputer secara hardware. 1. Debu atau kotoran kecil yang menempel. 2. Sistem pelindung atau kipas dan aluminium pendingin. Yang ketiga, pengecekan pada pemasangan freewall. Yang keempat, menstabilitaskan tegangan listrik. Yang kelima, ventilasi udara yang cukup. Yang keenam, jauhkan benda yang mengandung medan magnet. Soal yang ketiga, seberapa banyak penyebab yang bisa saudara berikan dari panasnya suhu di dalam casing komputer? Sebutkan dan berikan alasannya. Salah satu penyebab suhu PC atau komputer menjadi cepat panas ialah debu yang menumpuk pada kipas pendingin CPU. Maka, lakukan perawatan rutin dengan menghilangkan debu yang menyelimuti permukaan hardware, termasuk pada motherboard, VGA card, dan komponen lainnya. Ruang berdebu dan terhalang ventilasi. Perlu diketahui penumpukan debu pada komputer dapat menghambat alat ventilasi pendingin perangkat untuk bekerja dengan baik. Soal yang keempat, setelah dilakukan instalasi sistem operasi yang baru, ternyata gambar berikut tulisannya pecah-pecah. WiFi-nya juga mati, tidak bisa disambungkan. Bagaimana caranya? Mengatasi gambar blur. 1. Mengatur resolusi yang benar. Yang kedua, periksa DPI Windows secara keseluruhan. Yang ketiga, jalankan Clear Type Wizard. Yang keempat, ubah sistem performance. WiFi tidak menyala setelah install laptop. 1. Driver WiFi dan LAN tidak diinstal. Kalau driver WiFi tidak diinstal, maka laptop tidak dapat mendeteksi WiFi dan otomatis laptop pun tidak bisa digunakan untuk internetan lewat jalur wireless. Yang kedua, driver WiFi atau LAN tidak cocok. Driver yang tidak cocok juga dapat membuat laptop tidak bisa connect dengan internet. Oleh karena itu, kalau setelah install drivernya tapi tetap tidak connect, ya silahkan diinstal pakai driver yang lainnya. Ketiga, LAN card dan WiFi card rusak. Yang keempat, penginstalan driver WiFi dan LAN yang tidak sempurna. Soal kelima, berikan 3 contoh kerusakan komputer dan bagaimana cara mengatasinya. Terangkan dengan detail. 1. Layar biru. Paling mudahnya adalah merestartnya, namun itu tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kamu menulis ulang kode-kode error tersebut lalu mencarinya di Google. 2. Komputer tidak mau melakukan proses booting meski perangkat komputer hidup. Biasanya permasalahan ini bisa didiagnosis dengan cara
dengan cara mengenali bunyi bip yang dikeluarkan oleh komputer. Berikut tanda atau kode bip dengan diagnosis kerusakannya. Tanda bip 1 kali itu tanda bahwasanya kondisi dari perangkat komputer baik. Tanda bip 1 kali panjang biasanya terdapat permasalahan pada komponen memori. Tanda bip 1 kali panjang dan 3 kali pendek biasanya terjadi kerusakan pada komponen VGA card. Tanda bip 1 kali panjang dan 2 kali pendek biasanya terjadi kerusakan pada drum party. Bip terus-menerus ini merupakan tanda kerusakan pada memori atau bisa juga pada memori video. 3. Komputer tidak mau hidup. Menurut saya, kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh banyak faktor, dan kemungkinan kerusakan tersebut bisa Anda diagnosis dengan cara mengecek and recheck koneksi kabel yang terhubung dari power outletnya ke tombol power pada PC. Fungsi dari stabilizer, apakah komponen ini berfungsi dengan baik atau tidak. Dalam hal ini, jika memakai stabilizer, kabel power yang terdapat pada CPU, apabila permasalahan di atas belum juga diselesaikan, kemungkinan besar kerusakan terjadi pada komponen power supply dan bisa juga mainboard. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.